Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun dalam suasana virtual menggunakan jaringan internet. Tetap kita syukuri, bagaimanapun juga kita Bapak Guru masih bisa bertemu dengan anak-anak dan juga Bapak Ibu wali murid di rumah. Shalawat salam mari kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dianggap sebagai umatnya dan bersama-sama dengan Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami sampaikan alhamdulillah, bahagia sekali ketika pada hari ini kita masuk pada tahun pembelajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Bahagianya lagi, hari ini anak-anakku yang sekarang kelas 1 dulu masih berada di TK atau di RA, sekarang alhamdulillah sudah meningkat, ya, sudah tidak TK lagi, sudah tidak RA lagi, tetapi sudah menjadi anak madrasah ibtidaiyah, tepatnya berada di Min 1 Jepara, ya, berada di Min 1 Jepara. Sebuah kehormatan bagi Min 1 Jepara, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kepercayaan orang tua telah menitipkan putra-putrinya di Min 1 Jepara ini. Semoga kami, Bapak Ibu guru, segenap jajaran Min 1 Jepara bisa menerima amanah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari bersama-sama bekerja sama untuk mendidik putra-putri kita tercinta ini. Oke, anak-anak yang sangat saya cintai, saya banggakan, sehingga hari ini kalian sudah menjadi lebih dewasa, lebih besar, karena sekarang kalian sudah menjadi warga besar siswa Min 1 Jepara. Alhamdulillah. Untuk itu, para kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Pak Hadi Marwanto, yang dalam keseharian sebagai guru Min 1 Jepara, sebagai guru penjas orkes, guru olahraga yang mengajar hanya kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk itu, bagi anak-anakku siswa baru Min 1 Jepara, semoga nanti kita bisa bertemu kembali pembelajaran dengan Pak Hadi ketika kalian sudah kelas 3 MI nanti. Saya tunggu. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Hadi akan menyampaikan materi matsama, yaitu masa ta'aruf, masa perkenalan anak-anak dan juga orang tua wali murid dengan lingkungan Min 1 Jepara yang dulu dikenal dengan Min Cepogo. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Hadi mendapat tugas untuk menyampaikan tata tertib belajar di Min 1 Jepara. Sekali lagi, Pak Hadi saat ini hanya akan menyampaikan tata tertib, ya, bagaimana kalian nanti bisa menjalankan kehidupan ninggon madrasah di Min 1 Jepara dengan baik dan
benar. Ini harapannya. Untuk itu, masa ta'aruf ini salah satunya diisi dengan materi pengenalan peraturan ya yang ada pada min 1 Jepara. Tujuannya apa? Supaya nanti kalian paham, memahami anak-anak dan juga orang tua wali murid baru bisa memahami bahwa min 1 Jepara mempunyai peraturan tata tertib yang harus dipatuhi untuk semua warga madrasah. Oke ya? Oke, sekarang akan dimulai Pak Hadi, yaitu mengenai bagaimana tata tertib belajar di min 1 Jepara. Ya, perhatikan. Setelah kalian salim, masuk ke kelas, duduk dengan tertib, berdoa, dan tadarus hafalan surat pendek, kemudian kalian berada di dalam kelas. Pertanyaannya, Pak, kalau saya terlambat bagaimana? Ya, terlambat izin kepada guru yang bersangkutan, kemudian baru boleh masuk. Jangan asal masuk kelas. Jangan asal masuk kelas. Jadi matur kepada assalamualaikum Bu, maaf yang terlambat karena ini. Oke, baru silahkan masuk seperti itu. Jangan asal masuk ya. Oke, itu. Nah, kemudian selama pembelajaran terutama anak-anak kelas 1 yang baru, kalian sekarang sudah dewasa, sudah gede, nanti kalian boten ditungguni ibu nek ditungguni berarti IJ TK, IJ RA. Sekarang kalian sudah besar, sudah menjadi keluarga besar min 1 Jepara. Jadi mangke bapak ibu nggih mboten nungguni. Kalian belajar sendiri di dalam kelas bersama bapak ibu guru yang mengajar pada saat itu. Siap semuanya ya. Berani ditinggal orang tuanya ya. Nggak boleh cengeng ya. Semuanya harus mantap. Sudah besar. Oke, ya. Berikutnya, di dalam kelas jangan seperti waktu di TK dulu, jangan seperti waktu di RA dulu. Sedilu-sedilu izin, Bu, saya mau ke belakang, Bu, saya mau pipis. Jangan begitu, ditahan ya, ditahan, karena sampai dengan jam 12:30 itu ada 2 kali istirahat, 2 kali istirahat. Gunakan pas istirahat ojo nang jero kelas, tetapi malah keluar kelas mencari hawa udara di luar, sing butuh pipis-pipis, sing butuh jajan-jajan. Itu karena apa? Tidak boleh maem jajan di dalam kelas. Oke? Ya, jadi konsentrasi belajar, jangan meta-metu, jangan keluar masuk kelas kecuali sampai terpaksa. Saya kudu pipis, saya kayak Bu. Ya, saya kebelet, saya kayak Bu. Baru keluar kelas mohon izin kepada bapak ibu guru yang mengajar. Oke, selanjutnya. Peraturan berikutnya, kalian harus mempersiapkan alat belajar, alat tulis atau apapun yang digunakan di pelajaran itu sendiri-sendiri. Berusaha mandiri, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal, sehingga nanti itu menjadi tanggung jawab kalian untuk mempersiapkan dari rumah. Disiapke bukune, pensile, penghapuse, penggaris, dan semua disiapkan dari rumah. Sehingga nanti ketika di madrasah kalian tidak tanya nyilih kancane, kowe nggawa iki. Ya, begitu. Itu menunjukkan anak yang tidak siap. Siapkan dari rumah. Tetapi seandainya ada memang terlambat, teman-teman yang lain ketika dipinjami dan punya harus memperbolehkan. Oh iya, aku ini ada pensil 2, aku bawa penggaris 2, silahkan diambil, dipinjam, nggak apa-apa ya. Begitu. Jadi usahakan tidak tertinggal barang atau alat-alat pembelajaran, dan teman-teman yang ketika
dimintai tolong karena tertinggal alatnya, bisa meminjamkan dengan ikhlas menjadi pahala. Paham ya? Ya, oke. Nah, oke, masih semangat kan? Oke, harus semangat, harus selalu semangat. Jangan terbiasa malas, ya. Walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Senyum. Nah, oke. Ya, anak-anakku yang saya cintai, berikutnya apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai warga atau sebagai siswa min 1 Jepara. Kewajibannya yang pertama adalah kalian harus taat, takzim kepada guru, kepada karyawan, kepada kepala madrasah. Harus takzim, harus tunduk, harus hormat. Ya, tidak kepada kepala madrasah saja, tidak kepada wali kelas kalian saja, tapi semua guru, karyawan, termasuk tata usaha itu, dan juga penjaga madrasah. Nah, semuanya kalian harus hormat. Ya, hormat. Ya. Dan juga kalian harus saling menyayangi, berkewajiban menyayangi antar sesama teman. Ya, harus menyayangi sesama teman. Itu kewajiban kalian yang pertama. Yang kedua, kalian mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh madrasah, yang dilaksanakan oleh min 1 Jepara, karena banyak kegiatan. Nanti ada videonya, disampaikan beberapa video tentang kegiatan di madrasah di min 1 Jepara ketika peringatan hari besar. Karena apa? Biasanya ketika peringatan hari besar itu dilaksanakan pada hari libur atau tanggal merah. Ya, ketika ada perintah kegiatan seperti itu, kalian harus mengikutinya, harus ikut walaupun berada di tanggal merah. Misalkan pas 17 Agustus ada perayaan, salah satu dari kalian atau semuanya datang di madrasah karnaval atau jalan sehat, jalan santai. Wah, jangan mikir kiwah libur kok malah berangkat. Nah, ini adalah sebuah ketaatan kalian kepada madrasah. Bersama-sama menunjukkan bahwa min 1 Jepara adalah madrasah hebat dan bermartabat. Nah, itu. Yang berikutnya, kalian harus ikut menjaga kebersihan lingkungan madrasah, terutama di dalam kelasnya. Maka dari itu, nanti ketika dalam kelas kalian dibentuk jadwal piket, maka kalian harus bertanggung jawab pada hari itu. Tetapi kita tidak piket pun harus menjaga kebersihan, ketertiban. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan Pak Haji piket hari Selasa, harus berangkat lebih awal. Ya, berangkat lebih awal untuk membersihkan, atau berangkat paling akhir setelah pembelajaran, bersihkan yang piket dulu sehingga pagi-pagi sudah bersih. Seperti itu ya. Masing-masing harus ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan madrasah. Oke. Yang selanjutnya adalah kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik madrasah. Menjaga nama baik madrasah. Maksudnya piye, Cak? Kadang ya ono wis diwarai Pak Guru, Bu Guru, Cak, kowe nek ning omahku ora pareng ngene-ngene ya, kudu bantu bapak ibu kudu ngene ya. Ternyata tidak mau. Itu berarti kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Akhirnya piye? Nanti di rumah kalian, orang tua kalian bilang gini, kowe ku piye to, Nduk? Nang. Wong wis sekolah nok min cepogo pirang-pirang sasi kok ijik keset wae. Nah, itu akhirnya nama min cepogo
melu-melu katut. Padahal Bapak Ibu guru wis menyarankan, wis memberikan perhatian. Bahkan kalau ada nanti kegiatan harian, bukunya harus disampaikan oleh orang tua, tanda tangani, kemudian kegiatan apa yang dilakukan di rumah. Misalkan, apakah kamu pada pagi itu membantu membersihkan halaman atau tidak, bagaimana sholat fardunya, berjamaah atau tidak. Nanti semuanya direkam sehingga kalian jati diri kalian terbaca dalam buku itu. Untuk itu jangan sekali membuat nama Min 1 Jepara ketok jelek, ya, ketok elek. Paham jangan Bapak ya? Ya, jaga alma mater Min 1 Jepara supaya Min 1 Jepara tetap hebat. Oke, yang selanjutnya adalah mengikuti upacara. Mengikuti upacara itu baik upacara hari Senin, upacara bendera, ataupun di hari-hari besar. Ya, upacara hari besar. Ini wajib bagi kalian untuk mengikuti ketika diumumkan kalian harus melaksanakan kegiatan tersebut. Oke ya, itu adalah beberapa kewajiban yang harus kamu taati untuk pelaksanaan pembelajaran dan juga kegiatan di rumah. Oke, anak-anakku masih semangat tentunya ya mengikuti Matsama, mengikuti sosialisasi pengenalan terhadap lingkungan Min 1 Jepara yang sangat kita cintai, sangat kita banggakan ini. Oke, yang kedua yaitu peraturan mengenai masuk sekolah, ya, saat masuk sekolah, ya. Yang pertama, bahwa masuk sekolah ini masuk jam 7 kurang 5 menit. Ingat-ingat, jangan sampai terlambat. Jam 7 kurang 5 menit, anak-anak kalian semuanya harus sudah masuk di madrasah. Dan pulangnya, ini saya sampaikan, pulang waktu normal kelas 1. Sekali lagi ya, pulang waktu normal kelas 1, bukan pada masa pandemi. Kalau sudah normal, suasana normal, maka anak kelas 1 pun pulangnya jam setengah 1. Sekali lagi, terutama Bapak Ibu wali murid, ketika nanti pembelajaran sudah normal, anak-anak masuknya jam 7 kurang 5 sampai madrasah, dan kemudian pulangnya jam 12.30 atau setengah 1 setelah bersama-sama mengikuti sholat zuhur berjamaah. Artinya apa? Tidak usah khawatir ketika hari ini putrane jenengan berpisah kelas dengan putrane koncone jenengan, atau temane putrane jenengan berpisah kelas dengan kelas yang lain, tidak masalah. Ini justru malah menjadikan anak lebih dewasa, lebih mandiri, lebih tidak minderan, karena dari kecil sudah bergabung dengan teman-teman yang sebelumnya belum dikenal. Insya Allah ini adalah pembelajaran yang luar biasa, sehingga sudah dari kecil sudah berlatih untuk bergaul dengan teman-teman yang dari luar daerah ataupun dari TK atau RA yang lain, yang sebelumnya bukan temannya. Sehingga mohon dipahami ketika ini adalah sebuah upaya supaya anak-anak bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan teman yang lain, walaupun itu merupakan teman baru. Ada nilai positifnya. Dan pulangnya pun sama setengah 1. Sehingga kalau nanti ada alasan begini, Pak, ini biar dipindah ke sini, soalnya pulangnya nanti kersane sareng sama ini. Tidak. Karena apa? Pulangnya nanti itu sama jam setengah 1. Selama Pak Haji di Min 1 Jepara belum ada cerita terus pulangnya dewi-dewi, itu belum ada cerita. Kecuali yang ada
ekstra, sehingga nanti anak-anak bisa seandainya nunggu 1-2 menit nggak masalah. Kelas yang selain masih berdoa, kemudian kalian sudah keluar tidak masalah, tapi 1-2 menit nggak masalah ya. Tetap pulangnya 12:30 ketika pembelajaran normal. Oke, Pak Adi lanjutkan. Nah, usahakan jam 7 kurang 5 menit sudah masuk ke halaman madrasah. Dari situ ketika kalian diantar oleh orang tua kalian, kalian langsung salim. Ada guru piket yang berada di depan, salim, matur assalamualaikum, cium tangan bapak atau ibu guru yang berada di depan, yang piket, kemudian bapak ibu guru menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalian menuju ke kelas kalian dengan tertib. Oke? Jadi jangan lebih dari jam 7 kurang 5 menit. Nah, pembiasaan di Min 1 Jepara, pembiasaan. Nah, 7 kurang 5 menit sampai dengan jam 7 tertib, Bu guru masuk. Bapak Ibu guru masuk, kemudian anak-anak berdoa. Waktu berdoa sampai dengan 15 menit. Terdiri dari berdoa dan membaca atau tadarus surat-surat pendek ataupun hafalan surat-surat pendek. Jadi setiap pagi sebetulnya pembelajaran mulai adalah jam 7.15 menit. Hanya saja ada pembiasaan pagi membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek. Sehingga harapannya ketika kalian lulus Min 1 Jepara juz 30 semuanya sudah hafal. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ini masuk ya. Seperti itu. Selanjutnya anak-anakku yang sangat saya cintai, ketika masuk madrasah, ya berikutnya. Jadi ketika kalian sudah masuk kelas dengan tertib, terkadang kalian kan karena kepentingan keluarga, karena sakit mungkin kurang sehat badannya, kemudian kalian harus istirahat di rumah. Atau bahkan mungkin ketika qadarullah ada yang sakit harus opnam di rumah sakit, maka tetap meminta izin kepada wali kelasnya. Minta izin bahwa kalian ada kegiatan apa atau karena sakit dan harus minta izin kepada orang tua. Dan izin itu hanya berlaku 2 hari. Hanya berlaku 2 hari. Ketika kalian lebih dari 2 hari harus ada pemberitahuan lagi kepada wali murid susulan. Ya, jadi sakit misalkan sampai 1 minggu. Setiap 2 hari memberikan konfirmasi, memberikan pembaharuan izin kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya tidak bertanya-tanya. Dan ketika ada anak ya yang dalam 2 hari tidak memberikan izin, maka wali kelas nanti akan bertanya kepada wali muridnya bagaimana keadaannya, ada masalah apa, kenapa tidak berangkat ya. Ketika ditunggu 2 hari lagi, 4 hari tidak ada konfirmasi, maka akan memberikan surat kepada wali murid. Ya, surat sifatnya berupa teguran agar segera berangkat atau memberikan konfirmasi jawaban kepada madrasah. Kenapa anak ini enggak berangkat? Ya, jadi sebetulnya madrasah sudah memberikan ajang yang luas, memberikan toleransi. Kalau izin nggak apa-apa izin, tapi batasannya seperti itu. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral.
anakku yang saya cintai, itu tadi lagu himne madrasah, ya, himne madrasah, di mana dalam lagu tersebut syairnya adalah madrasah itu menggembleng kalian, ya. Harapannya madrasah itu sebagai tempat untuk menuntun umat, anak-anak bangsa, dan madrasah menjadi harapan. Nek kalian sudah masuk madrasah, diharapkan adalah kalian akan memiliki akhlakul karimah, pribadi-pribadi yang baik. Untuk itu, untuk menjadi pribadi yang baik itu memang susah. Harus punya keinginan, kudu duwe tanggung jawab. Sehingga madrasah pun mempunyai peraturan, yang mana peraturan itu sifatnya larangan, dilarang. Kamu dilarang ngapain aja ketika sudah menjadi warga Min 1 Jepara. Oke. Larangan yang pertama, dalam setiap pembelajaran, kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nggak boleh bolos, atau bahasanya melurut. Melurut itu begini. Madrasah masuk jam 7 kurang 5 menit. Pulangnya jam setengah 1. Tiba-tiba kamu jam 11 itu pulang. Atau mungkin dijemput tanpa izin, nggak boleh. Harus mengikuti sampai selesai. Nggak boleh pulang terlebih dahulu. Seandainya ada kepentingan, orang tua harus izin kepada madrasah, kepada TU, guru piket yang ada, sehingga nanti pulangnya kalian, keluarnya kalian dari madrasah dengan izin yang benar. Itu ya, larangan. Nggak boleh pulang jujuk mulai, nggak boleh, nggak bareng ya. Ya. Berikutnya adalah larangan yang kedua. Biasanya mengko iku nek pas pembelajaran tatap muka, ning nggon ngarep-ngarep iku ana bakul-bakul sing menjajakan makanan maupun mainan. Menjajakan, nawarkan, dodol ngarep gerbang Min itu jajanan atau mainan. Nah, itu tidak diperbolehkan, nggak boleh. Jadi nanti kalian hanya boleh jajan di tempat yang ditentukan oleh madrasah. Di tempat yang ditentukan. Karena apa? Kalau di tempat yang ditentukan sudah dipertimbangkan oleh madrasah, tempatnya aman tidak. Nek nok dalan khawatir nanti terjadi kecelakaan. Biasanya bakul-bakul dalan kan rame. Nggak boleh di situ. Harus ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh madrasah. Walaupun sampai saat ini madrasah belum punya kantin sekolah yang baik, tetapi minimal keselamatan kalian terjaga dengan menunjuk tempat untuk jajan. Tapi lebih bagus kalian membawa jajan dari rumah. Begitu ya, malah bagus, lebih higienis, lebih sehat, lebih hemat. Nah, itu tidak boleh jajan yang di pinggir jalan. Di depan madrasah biasanya ada yang menawarkan, banyak, nggak boleh ya. Yang berikutnya adalah larangan bagi anak-anak menggunakan atau memakai perhiasan yang berlebihan. Memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, ini membahayakan. Terutama ketika dulu Pak Haji pernah renang. Ketika Pak Haji minta semua perhiasan dibuka, copot semuanya. Heran Pak Haji, ternyata anak-anak yang memakai hijab ketika diserahkan antingnya, gelang, kemudian kalungnya besar-besar sekali. Nah, ini diharapkan tidak seperti itu, karena ini justru akan nanti membahayakan bagi diri anak juga, dan juga berefek kepada madrasah. Mohon dalam hal ini orang tua juga memperhatikan, sehingga kerjasama ini anak, wali murid, kemudian keluarga besar madrasah akan menjadi nyaman. Yang selanjutnya adalah
larangan bagi kalian anak-anak untuk mengganggu jalannya pelajaran. Enggak boleh usek dewe. Enggak boleh kalian itu mengganggu temannya pada saat belajar. Kasihan. Min Cepogo itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Muridnya ana sing komanding, ana sing kombucu, ana sing kali garang, ana sing jenggotan juga ada, dermono juga ada. Ya, banyak dari mana-mana. Nah, nanti nek kowe mengganggu pelajaran kan mesake. Ada saka ngomah butuhe ngosinau, Dek. Tekan kono malah diganggu. Kan eman-eman, ya enggak? Selain berdosa, kasihan kepada yang diganggu. Insya Allah kalian semua mantap. Oke, baik-baik. Jadi dilihat di Twibbun siswa baru -1 Jepara, keren, mantap, bagus, semangat. Nah itu. Berikutnya, larangan berikutnya berkelahi, tukaran karo koncone. Kalau ada masalah sedikit selesaikan dengan baik. Nek ra iso matur Bapak Ibu, Pak, iki pensilku disilih iki kok ora dibalik-balikke. Matur saja sama Bapak Ibu guru. Karena apa? Guru itu wakil orang tuamu nok sekolahan. Ketika Bapak Ibumu mengantarkan ke madrasah, kemudian beliaunya kundur, kamu menjadi tanggung jawab kami. Matur pada wali kelas, Bapak Ibu guru yang ada di situ, matur saja ya, biar diselesaikan dengan cara yang baik. Oke, selanjutnya kalian nanti tidak boleh membawa barang yang dilarang. Pisau padahal nggak diperintahkan. Tidak bawa PMS, atau apalagi bawa rokok, nggak boleh. Anak min 1 Jepara nggak boleh bawa rokok, nggak boleh. Ya, karena kalau sampai bawa rokok, sanksinya akan tegas, akan keras. Ini perhatian, ini juga dibantu orang tua wali murid supaya nanti pemahaman seperti ini tidak hanya perintah dari guru madrasah, tapi juga dari orang tua, keinginan orang tua masing-masing. Yang berikutnya adalah ini yang simple tapi sering, yaitu mengenai bentuk potongan rambut, terutama yang laki-laki. Nah, biasanya anak-anak itu kelas 1 terutama tidak begitu paham tentang model rambut. Tidak, tapi yang suka, yang kepingin justru malah orang tuanya. Nah, ini yang repot. Ini mohon bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ini adalah tidak sesuai dengan karakter anak. Belum masanya menurut pembelajaran. Jadi tolong, ketika bapak ibu punya keinginan yang neko-neko itu, nantilah kalau sudah dewasa, ya. Jadi potong rambut dengan misalkan digunakan garek, digarei. Nah, itu digarei, atau mungkin dengan cara disemir. Kalau yang putri nggak kelihatan, nah yang putra kelihatan, disemir. Wes garean terus disemir, ini nggak bisa. Dan biasanya kalau tidak diperingatkan untuk dipotong di rumah, nanti akan dipotong di madrasah. Kebetulan yang biasa motong itu saya. Sehingga mohon maaf ketika nanti itu ada putrane panjenengan garean, diperingatkan, nah ini mohon dirapikan di rumah kembali. Biasa seperti itu diperingatkan. Akhirnya kemudian beberapa hari tidak ada perubahan, maka tukang potongnya menjadi Pak Haji. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan karena Pak Haji kejam, tidak, tapi mari bersama-sama biarlah anak ini berkembang dengan usianya, berkembang dengan umurnya. Nek cah semene iku macamnya seperti ini adalah bagian tugas dari kami. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan orang tua. Berikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra putri panjenengan tidak sekedar cerdas ilmunya, tapi juga berakhlakul karimah. Ini yang kami harapkan. Yang terakhir larangannya adalah membawa sepeda motor. Untuk anak kelas 1 sampai kelas 4 rata-rata tidak ada. Tapi mulai kelas 5, kelas 6 keinginan bawa motor sendiri itu ada.
Sehingga harapannya ke depan dengan peraturan yang disampaikan ini menjadikan kita akan lebih tertib, dan amanah dari orang tua akan kami laksanakan, dan juga insya Allah orang tua tidak sia-sia menyekolahkan, menitipkan putra-putrinya di Min 1 Jepara. Demikian yang saya sampaikan. Bapak Ibu, wali murid kelas 1, siswa baru yang sangat saya hormati, dan juga anak-anakku kelas 1 siswa baru yang sangat saya cintai, saya banggakan. Kalian juara, luar biasa, masuk ke Min 1 Jepara. Demikian tata tertib Min 1 Jepara yang disampaikan oleh Pak Edi Marwanto. Semoga menjadikan kita bersama dalam mendidik anak kita akan lebih terarah dengan segala aturan-aturan yang dibuat oleh Min 1 Jepara. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.